Dealer baru, APM baru, motornya ikut disegarkan. Ini dia Peugeot Django 2026. Ya, jadi ini dia Peugeot Django terbaru. Jadi bacanya bukan Peugeot, bukan Peugeot, tapi Peugeot ya. Peugeot. Kadang orang suka bingung kan, cara bacanya gimana sih? Peugeot atau Peugeot? Nah, ini Peugeot Django. Kalau misalkan ngelihat dari tampilannya juga ternyata nggak terlalu beda jauh, cuma mengalami penyegaran aja. Dari mulai lampunya udah full LED, dari headlampnya, taillightnya, terus persensennya itu udah full LED. Ditambah grillnya ini makin kayak mobil-mobil retro tahun 60, 70, 80-an. Grill-grill tegas dengan sirip-sirip silvernya ini ya. Dan lambang Peugeot yang baru. Lalu ada juga DRL-nya di samping kiri kanan. Jadi nggak bentuk U lagi, tapi bentuknya V. Kayak V Motion ya, bukan merek yang N itu. Oke, bagian spakbor nggak ada bedanya sama sekali, bagian tepongnya juga nggak ada beda sama sekali, tapi di bagian dek bawahnya ternyata ada perbedaan. Kalau misalkan kalian lihat ya, ini kita agak nyelip dikit, di bagian sini dia beda, karena di versi yang belum disegarkan sebelumnya, modelnya itu split. Nah, sementara yang ini jadi satu lubang besar aja di bagian bawah sini. Ini bisa buat mendinginkan knalpot juga atau mesin, tapi ya nggak terlalu berpengaruh ke bagian performanya juga. Jadi paling hanya untuk estetika aja. Oke, sementara itu aja pembagian pembaruannya atau sektor penyegarannya selain warna-warna baru yang disediakan ya. Jadi ada dua model, yang klasik dan yang cafe racer. Nanti untuk yang cafe racer akan kita jelaskan perbedaannya di akhir video. Berbicara mengenai mesinnya, 150 cc dengan keluaran tenaga sebesar 11,5 PS dan torsi 11,2 Nm di 6000 rpm. Di karakternya sedikit overstroke, jadi cuma beda sedikit dibandingkan dengan bornya, sehingga untuk putaran awal menengahnya mungkin bakal enak. Tapi mesti kita coba nih ya rasa mesinnya. Sementara untuk mesinnya sendiri masih air cooled sayangnya. Dan disarankan konversi sih 10,1, tapi disarankan untuk bensinnya sendiri pakai minimal RON 95 ke atas. Sebenarnya RON 92 masih bisa mau minum Pertamax pun oke, cuma disarankannya 95 ke atas. Udah bahas mesin, sekarang kita bahas ke bagian kaki-kakinya. Untuk suspensinya, dia pakai teleskopik di bagian depan, sementara yang belakang itu single shock dengan preload adjustable. Lalu pengeremannya, dia disc brake depan dan juga belakang, dan sudah dual channel ABS juga. Sementara untuk velgnya, nggak ada perbedaan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Profil bannya sendiri, dia punya diameter 12 inci dengan profil ban 120/70 depan belakang. Jadi depan belakangnya persis, gampang kalau nyari ban. Enak nih, bannya sendiri dari Maxxis. Sekarang kita lihat bagian panel instrumennya. Kameramen mendekat, kita mau lihat yang sebelah kanan dulu. Nah, di kanan ini panel instrumennya bener-bener mirip banget ya. Jadi sebenarnya kanan kiri gak ada perubahan sama sekali dibandingkan dengan Django yang sebelumnya. Jadi di bagian kanan ini ada tombol hazard, mogeable, jadi bisa nyelamatin hazardnya, sama tombol starter. Udah dua itu aja. Sementara di bagian kiri ada tombol lampu jauh, lampu dekat, sama passing beam bagian bawahnya ya. Dan ada saklar sein, jadi ada tuas seinnya juga, dan klakson. Ini buat kalian yang penasaran ya, bunyi klakson dari Peugeot Django 2026. Lantang loh, lumayan kencang. Gak cuma itu, kalau misalkan kita ngesein, dia ada suaranya juga. Hehe, khasnya motor Eropa ya, jadi biar ngawaro atau ngenotis orang-orang di sekitar kalau ada motor lagi ngesein. Kayak molis-molis sih, motor listrik kebanyakan juga udah banyak seinnya yang bunyi begini kan. Mau di hazard pun juga bunyi. Apa-apa, sekarang kita bisa lihat kalau speedometer pun juga nggak ada perubahan sama sekali. Masih gabungan analog juga digital.
kalkulator. Ini digital monokrom ya, jadi cuma backlit orange aja dan informasinya juga simple banget. Ada jam di bagian atas, ada suhu indikator luar ininya ya, luar motornya ya, bukan suhu mesinnya ini. Jadi di bawahnya lagi ada odometer sama trip meter aja, dan di bawahnya lagi ada indikator bensin. Udah, itu aja informasi yang ditampilkan di display digitalnya. Untuk angka analognya ini ya, dia speedometer analognya ada satuan kilometer per jam sama mile per hour. Keren banget. Dan ini sekedar informasi, ternyata Peugeot Django ini rakitan Vietnam. Oke, terus kalau misalkan kita lihat lagi, sisi samping bawahnya ada sein kiri kanan dan lampu jauh, lampu dekat sama indikator aki. Buat kalian yang penasaran sama kunci dari Peugeot Django 2026 ini, bentuk kuncinya kayak begini. Kunci loker biasa? Oh, tentu tidak. Sudah ada immobilizer di dalamnya, jadi kayak Vespa. Jadi kita tinggal colok aja dan kalian nggak perlu takut kecolongan karena udah ada immobilizernya di sini. Walaupun nggak ada penutup rumah kuncinya ya. Tapi seperti kebanyakan motor sekarang, dari rumah kuncinya kita bisa buat nyalain motor sama buat buka bagasinya. Tapi nanti kita bahas. Sekarang kita mau lepas kuncinya lagi. Yang mau kita bahas adalah kompartemen penyimpanan tertutup di dek kakinya ini. Nah, untuk membuka dua kompartemen tertutup di bagian dek kakinya ini, kita colok kunci di bawah gantungan karabinernya ini ya. Ini bisa buat gantungan gorengan ya. Lucu juga karena lumayan tinggi. Dan kalau misalkan kalian mau buka tutup yang sebelah kanan, kalian putar ke kanan. Kalau kalian mau buka yang tutup sebelah kiri, kalian putar ke kiri. Tuh ya. Jadi bisa kebuka split. Wih deh, udah kayak kulkas. Bukanya split. Split window juga bisa. Dan ternyata ngisi tangki bensin sebesar 8,5 liternya ini ternyata dari bagian dek kakinya ini. Tuh. Jadi diisi di depan sini. Terus untuk tutupnya kita tinggal taruh di sini. Ih, enak banget ya dipikirin. Emang. Aduh, maaf. Ciri khas Prancis. Ada aja detailnya pasti. Lucu. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Nah, yang sebelah kanan. Tuh, ini kita bisa lihat, kita bisa naruh HP sebenarnya di sini ya. Ini kita coba taruh HP. Sini. Apakah muat? Nggak muat tentu saja. Ini HP sebesar 6,4 inci ya. Jadi bisa ditutup dengan sangat mudah. Nggak perlu neken-neken banyak. Lalu di dalam sini ternyata ada colokan 12 volt. Jadi kalau misalkan kalian mau nyolok, bisa sambil ngecas HP-nya. Sekarang buka bagasinya seperti tadi disebutin ya. Nah, tinggal puter berlawanan arah jarum jam di rumah kuncinya dan kelihatan bagasi luasnya. Ternyata ini luas banget. Bisa buat naruh helm half face dengan batok yang tebel. Enak ya? Lumayan gede loh ini. Dan selayaknya motor Eropa dengan bentuk neo retro, kita bisa buka bagian bagasinya ini untuk ngelihat langsung ke bagian mesin. Bisa kelihatan throttle bodinya langsung, apa-apanya. Jadi kalau misalkan kalian mau bongkar mesinnya, itu nggak perlu buka full satu bodi. Karena Peugeot Django ini punya bodi panel yang banyak dan lebar-lebar. Jadi ngelepasnya juga pasti bakal ribet. Sehingga dibuatlah pembukaan mesin di bagian bagasinya. Tapi emang sayangnya dia nggak ada cover untuk hawa panas. Jadi untuk menghalau hawa panas dari mesin ke bagian dalam bagasinya. Sayang banget sih. Cuma itu aja yang kurang. Dan ada buat satuan angin di roda depan dan belakang. Tapi satuannya belum PSI. Satuannya masih KPA. Oke. Nggak apa-apa. Bisa kita convert dengan gampang. Dah, jadi itu dia di bagian dalam bagasinya. Sekarang karena kebetulan motor yang kita pegang itu motor yang model Cafe Racer, perbedaannya ada di bagian windshield ini. Jadi dudukan windshieldnya ternyata beda karena kalau misalkan kalian yang di bagian klasik itu, di bagian batoknya gak ada lubang untuk naruh windshield. Jadi naruh lubang untuk baut windshieldnya itu cuma ada satu di bagian belakang aja, sementara baut windshield di Cafe Racer ini ada 2 buah dan mesti dilobangin. Kalau misalkan kalian mau ngerubah klasik jadi ke Cafe Racer. Jadi di bagian windshieldnya ini dia berbeda ya, nggak ada di bagian klasik. Lalu lanjut lagi untuk spatbornya nggak ada aksen sama sekali, beda dengan yang klasik ya, ada aksen di kiri kanan. Ini mulus aja polos untuk bagian spatbor. Dan pasti warnanya
udah beda ya. Ini untuk yang Cafe Racer ada 2 warna pilihan yang ada di depan kita ini. Lanjut lagi, spionnya Jalu. Jadi bukan spion yang ada di atas sini. Joknya masih split emang, tapi untuk yang Cafe Racer dia single seater aja. Jadi yang belakang ini ditutup sama plastik atau tutupan cover joknya ya. Tapi ternyata kalau misalkan kalian beli Cafe Racer yang ini ya, untuk tipe Cafe Racer dia dapat cover joknya sekaligus sama jok belakangan. Jadi kalian bisa plug and play, mau misalkan boncengin istri atau boncengin pacar atau boncengin kedua-duanya sekaligus itu bisa juga. Kalian ganti cover joknya jadi jok belakang. Jadi masih disediakan, kalian nggak perlu beli lagi. Udah termasuk paket pembelian. Dan yang terakhir perubahannya ada di bagian sini. Handle pegangannya. Split kiri kanan jadi nggak nyambung ke bagian tengah. Dia terpisah untuk kiri kanannya. Ternyata ada satu hal lagi, yaitu dudukan footpack untuk penumpang belakangan berbeda juga dibandingkan dengan yang klasik. Kalau yang di Cafe Racer ini kita tinggal pencet aja. Nah, dia bakal langsung otomatis keluar, nggak perlu nyongkel-nyongkel lagi. Untuk masukinnya tinggal klik gitu aja. Jadi itu dia bedanya versi yang klasik dan versi yang Cafe Racer. Kalau misalkan kalian penasaran gimana dengan tinggi gue yang cuma 164 cm ini naik motor yang punya tinggi jok sejauh 770 mm ini. Ternyata bisa menapak 2 kaki ya, walaupun agak jinjit karena dek kakinya yang lebar dan joknya yang juga lebar. Jadi ini sebenarnya kesalahan ininya sih, pengemudinya, karena pengemudinya yang bantet. Sebenarnya enak buat stop and go. Dari bantingannya dia masih oke. Dan joknya emang terlalu lebar untuk postur orang Indonesia kebanyakan yang tingginya di bawah 170 cm. Terus kalau misalkan ngomongin beratnya ya, beratnya tuh bisa sampai 135 kg, lumayan berat. Tapi ternyata ketika kita pindah-pindahin kayak begini ya, jadi kalau misalkan simulasi stop and go di lampu merah, masih oke, masih ringan. Kalau mau dipindahin ketika parkir pun juga masih biasa aja, nggak terlalu berat sama sekali untuk ukuran motor 150 cc. Jadi ini dia impresi pertama kita tentang Peugeot Django 2026. Kalau soal harga sih ya, yang klasik dibanderol 69 juta on the road Jakarta, dan yang Cafe Racer dibanderol 75 juta on the road Jakarta. Gimana menurut kalian motor Peugeot Django ini? Kabarnya mereka bakal buka dealer 3S lagi, sales, service, dan spare part di Bandung dan juga Bali selain di Jakarta ini. So, gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah. Ya, nggak ada kuncinya. Baru nyalain. Nggak apa-apa.